Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatuz Zahro, NIM 20201862202 AB0039. Saya dari kelas 4A, Prodi Pendidikan Luar Biasa. Nah, di sini saya akan melanjutkan tugas UAS yang materi 9 tentang geng motor. Nah, di sini pengertian geng motor adalah bagian dari suatu kultur masyarakat yang terbentuk dari umumnya remaja, putra, atau pemuda dengan latar belakang sosial, daerah, ataupun sekolah yang sama, yang mengasosiasikan diri dengan bersepeda motor sebagai wujud ekspresi. Nah, kondisi yang tidak ideal pasti menimbulkan celah yang termanifestasi dalam berbagai fenomena sosial. Nah, lemahnya kedisiplinan berlalu lintas merupakan celah yang karenanya membuka peluang seperti contohnya itu seperti kehadiran geng motor yang meresahkan di tengah masyarakat. Nah, kelompok ini selalu datang dengan pemberitaan mengenai aktivitasnya yang mengarah pada kenakalan remaja dan pelanggaran hukum. Kelahiran geng motor rata-rata diawali dari kumpulan remaja yang gemar menantang bahaya pada malam menjelang dini hari di jalan raya. Komunikasi dan interaksi sosial di antara anggotanya pada akhirnya menghasilkan cara pandang, pola berpikir, hingga tujuan yang sama. Lingkungan sosial yang tidak kondusif dan pendidikan karakter yang gagal menghasilkan sumber daya manusia yang tidak memiliki ciri khas dalam kepribadian yang mampu menjadi identitasnya sehingga dapat membedakan dari individu lainnya, serta rasa tanggung jawab. Oleh sebab itu, mudah terombang-ambing kemudian tersarah menuju pergaulan yang salah. Itu pengertian geng motor. Di sini juga ada tentang faktor penyebab. Faktor penyebab yang pertama yaitu kurangnya pendidikan sehingga sulit mencari pekerjaan. Sementara untuk menjadi pelaku usaha juga tidak mampu karena minimnya pengetahuan. Yang kedua yaitu kurang perhatian dari orang tua. Sejatinya orang tua, mereka bukannya tidak memberi perhatian pada anak, tetapi tidak tahu caranya dan tidak punya kemampuan ekonomi untuk menyekolahkan mereka di perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu pengangguran atau tidak punya kesibukan sehingga memicu hasrat untuk selalu berkumpul dengan teman-temannya yang sebaya. Yang keempat yaitu kurang perhatian dari lingkungan setempat. Masyarakat membenci dan menjauhi mereka akibat ulahnya yang meresahkan. Yang kelima yaitu kurang perhatian pemerintah. Sejak Orde Baru berkuasa 32 tahun lamanya dan Orde Verovasi 19 tahun, fokus utama pembangunan adalah pembangunan fisik. Itu tadi beberapa penyebab tentang geng motor. Di sini juga ada karakteristik. Karakteristik geng dilikuin banyak tumbuh dari perkembangan di kota-kota besar dan bertanggung jawab atas banyaknya kejahatan dalam bentuk pencurian, perusak milik orang lain dengan sengaja melanggar dan menentang otoritas orang dewasa serta moralitas yang konstitusional, melakukan tidak kekerasan, peneroran lingkungan, dan lain-lainnya. Nah, pada umumnya anak-anak remaja ini sangat agresif sifatnya. Suku berbaku hantam dengan siapapun juga tanpa satu sebab dan jelas, dengan tujuan sekedar untuk mengukur kekuatan kelompok sendiri serta membuat onar di tengah lingkungan. Nah, di sini juga ada beberapa ciri geng dapat disebutkan. Yang pertama itu jumlah anggotanya berkisar antara 3 sampai 40 anak remaja. Anggota geng lebih banyak terdiri dari anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan anak di tangan seorang anak muda yang dianggap paling banyak berprestasi. Yang keempat, relasi di antara para anggota mulai dari ketertarikan dan longgar sampai pada hubungan intim. Yang kelima yaitu sifat geng sangat dinamis dan mobil sering berpindah-pindah tempat, dan juga banyak di sini ciri-cirinya.
Dan juga saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi supaya remaja tidak menjadi anggota geng motor. Lebih baik bergabung dengan orang yang tidak sembarangan, karena jika kita berteman dengan orang yang sembarangan, maka kita akan terikut seperti mereka. Karena pada zaman sekarang bergaul dengan orang itu harus benar-benar memilih teman, karena adanya geng motor ini bisa menyebabkan kecelakaan yang tidak diinginkan dan apalagi mengganggu jalan orang. Cukup sekian dari saya. Apabila dari awal hingga akhir ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.